Bayangkan ketika orang yang dulu pernah kamu cintai, meninggalkanmu hanya karena dianggap tidak punya masa depan, tiba-tiba muncul kembali di hadapanmu. Lebih parahnya, ia berdiri di depanmu dengan tatapan merendahkan, menghinamu di depan banyak orang seolah hidupmu hanyalah kegagalan. Namun, tanpa ia sadari, justru di balik seragam lusuh dan pekerjaan yang dipandang sebelah mata, tersimpan sebuah rahasia besar, kamu bukan lagi orang yang sama. Malam itu, meja restoran mewah menjadi saksi bagaimana nasib berbalik dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Malam itu, lampu-lampu jalan berkelip redup, dan udara kota yang lembab membuat Ardi menarik napas panjang sebelum mengenakan rompi lusuhnya. Dengan peluit tergantung di leher dan senyum sederhana yang tak pernah pudar, ia berdiri di depan restoran mewah, Gardenia Resto, tempatnya bekerja sebagai tukang parkir. Bagi orang lain, pekerjaan itu dianggap rendah, pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata, namun bagi Ardi, ada kebanggaan tersendiri. Ia selalu percaya, setiap pekerjaan yang halal adalah bentuk perjuangan hidup yang layak dihargai. Malam itu restoran tampak lebih ramai dari biasanya. Mobil-mobil mewah berjejer di depan halaman, lampu sorot menyoroti pintu masuk yang dipenuhi tamu berbusana elegan. Ardi sibuk mengatur kendaraan, sesekali melambaikan tangan, sesekali mengucapkan salam ramah. Hatinya tenang, meski lelah. Ia tidak pernah membayangkan, malam itu akan menjadi titik balik hidupnya, ketika masa lalu yang pahit tiba-tiba datang menyapanya dengan cara yang mengejutkan. Sebuah mobil sport hitam mengkilap berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka pelan, dan dari dalam keluar seorang wanita dengan penampilan yang nyaris sempurna. Gaun malam berkilau, tas mahal menggantung di tangan, dan riasan wajah yang membuatnya tampak seperti model papan atas. Ardi tertegun sesaat. Jantungnya berdegup lebih kencang ketika matanya mengenali sosok itu. Rani. Wanita yang dulu pernah ia cintai dengan segenap jiwa, wanita yang meninggalkannya dengan alasan Ardi tak punya masa depan. Beberapa tahun lalu, Rani memilih pria lain yang kaya raya, meninggalkan Ardi sendirian dalam luka yang dalam. Kini, tanpa diduga, ia berdiri hanya beberapa langkah darinya. Rani menatap Ardi dengan pandangan yang sulit diartikan, antara kaget dan sinis. Bibirnya melengkung, namun bukan senyum hangat yang muncul, melainkan sebuah cibiran kecil. Malam yang tadinya terasa biasa bagi Ardi, kini mulai berubah menjadi panggung pertemuan tak terduga dengan masa lalu yang menyakitkan. Ardi, suara Rani terdengar mengejek, seakan ia baru saja menemukan sesuatu yang lucu. Astaga, jadi ini kamu sekarang? Jadi tukang parkir di depan restoran orang. Suaranya cukup keras hingga beberapa orang tamu menoleh. Ardi menunduk sejenak, mencoba menjaga perasaan meski hatinya sedikit terguncang. Ia menatap Rani dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Ya, beginilah aku sekarang, jawabnya singkat. Namun Rani tidak berhenti di situ. Pantas saja dulu aku tinggalkan kamu, lanjutnya dengan nada merendahkan. Mana mungkin aku bisa bahagia dengan lelaki yang kerjanya cuma begini? Untung aku pilih jalan yang benar. Teman-teman Rani ikut tertawa kecil, seakan hinaan itu bagian dari lelucon malam mereka. Ardi hanya menghela napas, tidak ada amarah, hanya sebuah rasa getir yang dalam. Hatinya ingin berteriak, ingin berkata bahwa tidak ada pekerjaan yang hina, tapi ia memilih diam. Ia tahu, waktu akan membuktikan segalanya tanpa perlu ia membela diri. Ardi kembali menjalankan tugasnya, pura-pura tidak peduli meski kata-kata Rani terus menggema di telinganya. Ia sadar, rasa sakit hati yang dulu pernah ia rasakan perlahan kembali terbuka. Namun, Ardi telah belajar banyak dari masa lalunya. Ia tahu bahwa membalas hinaan dengan amarah hanya akan membuat dirinya tampak kecil di hadapan orang yang meremehkan. Sambil meniup peluit dan memberi arahan pada mobil lain yang masuk, Ardi menegakkan tubuhnya dengan percaya diri. Rani yang berjalan masuk restoran masih menoleh ke arahnya sambil tersenyum sinis, seolah puas telah mempermalukan Ardi di depan banyak orang. Tapi Ardi tidak goyah. Ia tahu, kebenaran seringkali datang pada saat yang tak terduga. Dan malam itu, tanpa disadari oleh Rani, panggung kecil kehidupan sedang disiapkan untuk sebuah kejutan besar. Sebuah kejutan yang akan mengubah cara Rani memandang Ardi selamanya. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika seorang pria berpakaian rapi, manajer restoran, keluar tergesa-gesa dari pintu masuk. Ia langsung menghampiri Ardi yang masih berdiri di area parkir. Pak Ardi, tamu investor sudah datang. Mohon Bapak segera masuk ke ruang VIP, ucap manajer dengan nada penuh hormat. Seketika beberapa pasang mata yang ada di sekitar parkiran menoleh dengan heran. Rani yang kebetulan belum jauh dari pintu masuk spontan berhenti melangkah. Alisnya berkerut. Wajahnya berubah kebingungan.
Ia menatap Ardi yang kini tidak lagi terlihat seperti tukang parkir biasa. Dengan tenang, Ardi melepas rompi lusuhnya, menyerahkannya pada seorang staf, lalu berjalan masuk ke dalam restoran dengan langkah mantap. Para karyawan menyambutnya dengan hormat. Rani tertegun di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bagaimana mungkin seorang tukang parkir diperlakukan seistimewa itu? Dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ardi sekarang? Suasana di dalam restoran berubah ketika Ardi memasuki ruangan VIP. Para staf menundukkan kepala dengan penuh hormat, beberapa pelayan bahkan menyingkirkan kursi untuknya seolah ia adalah tamu kehormatan. Padahal, beberapa menit sebelumnya, banyak yang hanya melihatnya sebagai tukang parkir biasa. Di ruangan itu, para investor asing sudah menunggu, berdiri menyambut kedatangannya dengan senyum ramah. "Selamat malam, Emer Ardi," sapa salah satu dari mereka dalam bahasa Inggris. Ardi menjabat tangan mereka dengan tenang, menunjukkan wibawa seorang pemimpin yang berpengalaman. Ia lalu duduk di kursi utama, tepat di tengah, posisi yang biasanya hanya ditempati oleh pemilik restoran. Rani yang tak sengaja ikut melangkah ke dalam bersama rombongannya, membeku di tempat. Matanya terbelalak, mulutnya sedikit terbuka. Ia tidak percaya dengan apa yang disaksikan. Lelaki yang baru saja ia hina habis-habisan, ternyata bukan sekadar tukang parkir rendahan. Ardi adalah sosok yang dihormati, bahkan lebih berkelas dari siapapun di ruangan itu. Rani mencoba menenangkan diri, namun rasa malu sudah mulai membakar pipinya. Ia mundur beberapa langkah, bersembunyi di balik temannya agar tidak terlalu terlihat. Tetapi pandangannya tak bisa lepas dari sosok Ardi yang kini tampak jauh berbeda. Tatapan matanya penuh wibawa, gerak-geriknya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Pelayan menuangkan anggur ke gelasnya, manajer restoran berdiri di sampingnya siap menerima instruksi, sementara para investor mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulutnya. Rani menggenggam erat tas mewahnya, mencoba menyangkal kenyataan, tapi hatinya bergetar hebat. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat ia meninggalkan Ardi hanya karena merasa Ardi tak punya masa depan. Kini, semua yang ia banggakan terasa runtuh. Kehidupan glamor yang ia pamerkan mendadak tak ada artinya ketika dibandingkan dengan kenyataan di hadapannya. Dan tanpa ia sadari, malam itu, harga dirinya sedang diuji oleh kebenaran yang pahit. Lelaki yang ia remehkan ternyata telah menjadi jauh lebih besar dari bayangan yang pernah ia tinggalkan. Ardi melirik sekilas ke arah Rani yang tampak kaku berdiri di dekat pintu. Tatapan matanya tenang, tanpa kebencian, seolah tak peduli dengan hinaan yang baru saja ia terima. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Bukan karena ia ingin membalas dendam, melainkan karena kebenaran kini berbicara dengan sendirinya. Ia ingat betul bagaimana dulu Rani meninggalkannya pada masa-masa terberat. Saat itu, Ardi hanyalah seorang karyawan kecil yang nyaris tak punya apa-apa. Namun luka itu justru menjadi cambuk. Ia bekerja siang malam, belajar bisnis dari nol, hingga akhirnya bisa memiliki restoran mewah ini bersama beberapa cabang lainnya. Menyamar sebagai tukang parkir hanyalah kebiasaan Ardi untuk tetap membumi, agar ia tak lupa rasanya berada di bawah. Ia ingin selalu dekat dengan para pekerja, merasakan keringat mereka, dan menjaga sikap rendah hati. Ironisnya, penyamaran itu malam ini mempertemukannya kembali dengan sosok yang dulu meremehkannya. Rani menggigit bibirnya, dadanya berdegup kencang. Seluruh harga dirinya runtuh dalam sekejap. Ia merasa malu karena tadi sempat menghinanya di depan banyak orang, tanpa tahu siapa sebenarnya Ardi sekarang. Tatapan orang-orang di sekitar pun mulai berubah. Beberapa tamu yang mendengar hinaan Rani sebelumnya kini saling berbisik, menggelengkan kepala dengan ekspresi sinis. Rani berusaha tersenyum, tapi senyum itu terlihat dipaksakan, penuh kegugupan. Ia lalu duduk di kursinya, namun matanya tak bisa lepas dari Ardi yang sedang berbincang serius dengan para investor. Ada rasa sesal yang menyesak, rasa kehilangan yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Ia sadar, kesombongannya di masa lalu membuatnya melepas seseorang yang ternyata jauh lebih berharga daripada yang ia kira. Kini ia hanya bisa menjadi penonton, menyaksikan Ardi bersinar di panggung hidupnya sendiri, sementara dirinya terjebak dalam kebisuan yang memalukan. Sementara itu, Ardi tetap fokus pada pertemuan bisnisnya. Ia berbicara tentang rencana ekspansi restoran ke beberapa kota besar, menjelaskan strategi pemasaran, hingga mempresentasikan angka-angka yang membuat para investor terkesan. Setiap kata yang ia ucapkan mencerminkan kecerdasan dan pengalaman panjang dalam dunia bisnis. Bagi Ardi, malam itu bukan tentang Rani, bukan tentang masa lalu yang menyakitkan, melainkan tentang masa depan yang lebih besar. Namun,
Ia sadar betul bahwa kehadiran Rani di ruangan itu adalah bagian dari takdir yang unik. Ardi tidak berniat mempermalukannya secara langsung, tapi ia tahu kebenaran sudah cukup membuat Rani merenung. Di dalam hati kecilnya, ia berbisik pada dirinya sendiri, mungkin inilah balasan terbaik. Aku tidak perlu membalas dendam, karena kenyataan sudah lebih dari cukup. Malam itu, Ardi membuktikan satu hal penting, bahwa kesabaran, kerja keras, dan ketulusan bisa mengubah jalan hidup seseorang lebih jauh dari sekadar bayangan masa lalu. Pertemuan bisnis berakhir dengan tepuk tangan dan senyum puas dari para investor. Mereka berjanji akan menanamkan modal besar pada ekspansi restoran milik Ardi. Setelah itu, para tamu undur diri satu persatu, meninggalkan ruangan dengan penuh hormat. Ardi berdiri, menyalami mereka, lalu kembali duduk sejenak sambil menarik napas lega. Di luar pintu, Rani masih duduk kaku dengan wajah murung. Ia berulang kali melirik ke arah Ardi, seakan mencari kesempatan untuk bicara. Namun, gengsi dalam dirinya membuatnya sulit melangkah. Ia ingat jelas bagaimana dulu ia dengan enteng meninggalkan Ardi hanya karena merasa ia tidak bisa memberi kehidupan yang layak. Kini, rasa malu bercampur penyesalan membuatnya sulit mengangkat wajah. Dalam hatinya, Rani tahu ia sudah salah besar, tapi bibirnya terkunci rapat. Takut mendengar jawaban yang bisa lebih menyakitkan lagi jika ia mencoba mendekati Ardi malam itu. Akhirnya, dengan langkah ragu, Rani memberanikan diri mendekat. Ardi, suaranya pelan, nyaris bergetar. Ardi yang sedang berdiri memeriksa dokumen menoleh perlahan. Matanya tetap tenang, tidak ada kemarahan, hanya ketegasan seorang pria yang telah banyak belajar dari luka masa lalu. "Ya, ada apa?" jawabnya singkat. Rani tersenyum kikuk, mencoba menyembunyikan kegugupan. "Aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Aku benar-benar kaget." Ardi hanya mengangguk. "Terima kasih," ucapnya datar. Hening beberapa detik membuat Rani semakin gelisah. Aku minta maaf atas kata-kataku tadi," lanjutnya dengan nada lirih. Beberapa orang karyawan yang mendengar percakapan itu saling pandang, merasa canggung. Rani menunduk, berharap ada ruang maaf. Namun, dalam hati Ardi, rasa sakit itu tidak bisa begitu saja hilang. Ia sudah memaafkan, tapi bukan berarti ia bisa melupakan. "Rani," Ardi memulai dengan suara rendah tapi tegas, "aku sudah lama belajar bahwa hidup ini penuh kejutan. Dulu kamu meninggalkanku karena merasa aku tak punya masa depan. Itu memang membuatku hancur, tapi luka itu yang membangkitkan semangatku. Aku bekerja keras, bukan untuk membuktikan sesuatu padamu, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu." Kata-katanya membuat Rani terdiam, wajahnya memerah menahan rasa malu. Ardi melanjutkan, "Aku sudah lama memaafkanmu, bahkan sebelum kita bertemu malam ini. Tapi ingat, Rani, yang kita pilih di masa lalu menentukan siapa kita sekarang. Kamu memilih jalanmu, aku memilih jalanku. Dan lihat, kita bertemu lagi di sini dengan kondisi yang berbeda." Rani menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia sadar, Ardi tidak menyimpan dendam, tapi justru ketegasannya jauh lebih menyakitkan daripada jika ia dimarahi. Rani mencoba mengulurkan tangan, berharap ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang pernah rusak. "Mungkin, kita bisa mulai lagi," tanyanya ragu, penuh harap. Ardi menatap tangannya, lalu menggeleng perlahan. "Rani, hidupku sekarang sudah berbeda. Aku punya tujuan, punya orang-orang yang mempercayaiku. Dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu hanya karena rasa penyesalan. Aku menghargai apa yang pernah kita miliki, tapi itu hanya bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhirnya." Ucapannya membuat Rani terdiam membeku. Hatinya serasa ditikam oleh kenyataan pahit bahwa kesempatan itu sudah hilang selamanya. Ia berusaha menahan tangis, tapi matanya tak bisa menyembunyikan betapa dalam rasa kecewanya. Dalam hatinya, ia tahu Ardi benar. Kadang penyesalan datang terlambat, dan tidak ada jalan untuk mengulang keputusan yang pernah dibuat. Malam itu berakhir dengan suasana yang kontras. Di satu sisi, Ardi keluar dari restoran dengan senyum tenang, mengenakan kembali rompi lusuhnya seolah tak terjadi apa-apa. Ia masih menyapa tamu yang keluar, membantu mengatur kendaraan, menjaga sikap rendah hati yang selalu ia pegang. Di sisi lain, Rani hanya bisa duduk di kursinya dengan hati hancur, menatap punggung pria yang pernah ia remehkan, kini berdiri jauh di atas dirinya. Bagi Ardi, pekerjaan sebagai tukang parkir bukanlah aib, melainkan cara untuk mengingat asal-usulnya. Bagi Rani, momen itu adalah pelajaran pahit yang akan ia kenang sepanjang hidupnya, bahwa cinta dan kesetiaan jauh lebih berharga daripada harta yang fana.
Dan malam itu, di balik lampu restoran yang berkilau, dua hati yang pernah bersatu kini benar-benar berpisah, dengan arah hidup yang tidak mungkin lagi bersinggungan. Setelah semua tamu pulang dan suasana restoran mulai sepi, Ardi duduk di teras samping, menikmati secangkir kopi hangat. Malam yang melelahkan itu terasa berbeda, bukan karena pertemuan bisnis yang sukses saja, melainkan karena pertemuan tak terduga dengan masa lalunya. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang, lalu tersenyum kecil. Hidup memang aneh, gumamnya. Ada rasa puas karena ia berhasil melewati cobaan tanpa kehilangan sikap rendah hati. Namun, jauh di dalam hatinya, ada juga rasa lega karena akhirnya ia bisa menutup lembaran lama yang dulu sempat menggores luka. Ia menyadari, kehadiran Rani malam itu hanyalah pengingat bahwa keputusan untuk terus melangkah ke depan adalah pilihan yang benar. Dan kini, ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun, karena kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari penilaian orang lain. Di sisi lain, Rani keluar dari restoran dengan langkah gontai. Mobil mewah yang membawanya tadi kini terasa seperti sangkar emas yang menyesakkan. Ia duduk di kursi penumpang, menatap jalanan kota dengan pandangan kosong. Bayangan Ardi terus berputar di kepalanya. Lelaki sederhana yang dulu ia hina kini berdiri jauh lebih tinggi daripada dirinya. Setiap kata yang diucapkan Ardi masih terngiang jelas, terutama kalimat, yang kita pilih di masa lalu menentukan siapa kita sekarang. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Ia sadar, kesalahan terbesarnya adalah mengukur cinta dengan harta. Dan kini, semua yang ia banggakan terasa hambar, kosong, tak berarti. Dalam diam, ia merasakan penyesalan paling dalam yang mungkin akan menghantuinya seumur hidup. Beberapa hari kemudian, berita tentang keberhasilan Ardi dalam mengembangkan restorannya menjadi bahan pembicaraan di media lokal. Banyak yang memuji kisah perjuangannya, dari seorang pemuda biasa menjadi pengusaha sukses. Para karyawan pun semakin bangga bekerja bersamanya, karena mereka tahu bos mereka tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ardi tetap datang lebih awal ke restoran, masih mengenakan rompi lusuhnya, masih membantu mengatur parkir, dan sesekali bercengkrama dengan pelanggan setia. Bagi Ardi, semua itu bukan pencitraan, melainkan cara menjaga hatinya tetap bersahaja. Ia tahu betul, harta dan kesuksesan bisa membuat orang lupa diri. Maka, ia memilih untuk tetap sederhana, agar tidak terjebak dalam kesombongan yang pernah ia lihat jelas pada orang-orang seperti Rani. Rani, di sisi lain, semakin tenggelam dalam kebingungan hidupnya. Kehidupannya yang penuh glamor terasa hambar tanpa ketulusan. Ia mulai menyadari, orang-orang di sekelilingnya lebih banyak hadir karena status dan kekayaannya, bukan karena cinta. Setiap kali ia menatap cermin, ia teringat wajah Ardi yang tersenyum tenang, meski dulu pernah diperlakukan tidak adil. Bayangan itu menjadi luka batin yang sulit sembuh. Rani mencoba menghubungi Ardi, namun nomor yang dulu ia hafal sudah tidak aktif. Ia bahkan mendatangi restoran lagi, tapi hanya bisa melihat Ardi dari kejauhan, sibuk dengan karyawannya. Tidak ada keberanian untuk mendekat, karena ia tahu pintu itu sudah tertutup selamanya. Penyesalan menjadi teman setianya, membayang dalam setiap langkah, mengingatkan bahwa keputusan salah bisa merenggut kebahagiaan yang seharusnya dimilikinya. Malam kembali turun, dan restoran Gardenia kembali ramai. Ardi berdiri di depan, menyapa para tamu dengan ramah, mengenakan rompi lusuhnya yang menjadi simbol kerendahan hati. Baginya, pekerjaan itu bukan sekadar rutinitas, tapi pengingat bahwa semua orang berharga, apapun pekerjaannya. Ia menatap ke arah jalan, tempat dulu Rani pernah berdiri dan menghina dirinya. Alih-alih marah, kini Ardi hanya merasa iba. Ia tahu, hidup telah memberinya keadilan dengan caranya sendiri. Tanpa perlu balas dendam, kebenaran telah bicara. Ardi menatap langit malam dengan senyum damai, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, sudah menunjukkan bahwa kesabaran dan kerja keras tidak pernah sia-sia." Di tengah hiruk-pikuk kota, Ardi berjalan mantap ke masa depan, meninggalkan masa lalu di belakangnya, dan menutup cerita lama dengan hati yang benar-benar tenang. Malam itu mengajarkan satu hal sederhana namun sering dilupakan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena keadaan sementara. Waktu bisa mengubah siapapun, dan kerja keras mampu membalikan keadaan yang dulu tampak mustahil. Ardi memilih berjalan maju tanpa dendam, sementara Rani terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Pada akhirnya, kesuksesan sejati bukan diukur dari harta atau status, melainkan dari kemampuan seseorang untuk tetap rendah hati, meski dunia telah menempatkannya di puncak.